sama sekali tidak ada masalah apa-apa pada saat kirap bendera pusaka dan naskah proklamasi ini tiba nanti hanya menggunakan parking stand yang berada di depan VIP. Jadi 1 sampai dengan 4 parking stand. Kalau ini saya kutip informasinya dari General Manager Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Ahmad Syaugi Syahab yang juga sudah memastikan itu sebelumnya. Nanti kita akan nantikan bagaimana penerbangan ini berlangsung tiba di Balikpapan dan nanti akan dibawa juga bendera juga teks proklamasi ini ke ibu kota Nusantara nanti untuk kemudian disimpan di sana. Dijadwalkan tiba sekitar kalau menurut jadwal yang dirilis secara resmi sekitar 13.30 waktu Indonesia Tengah ya. Valen, ini artinya ada beberapa jam dari sekarang. Kalau kita lihat sekitar 2,5 jam perjalanan dari Bandara Halim Perdana Kusuma menuju ke Bandara Sams di Sepinggan. Nanti setibanya di sana nanti kita juga akan hadirkan kepada Anda gambarnya pemirsa ditandai dengan pertunjukan tarian rebana yang disiapkan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata atau Disporapar Balikpapan bersama Pemprov Kalimantan Timur. Yang tidak lupa juga adalah Iqbal Purna Paskibraka 2023 yang bertugas nanti membawa bendera merah putihnya. Ada Naila Aulita Al-Kubra Sinapoy dari Provinsi Banten. Dan yang bertugas membawa teks proklamasi adalah Lili Wenda dari Provinsi Papua Pegunungan. Jadi ada serah terimanya nanti ya setibanya di Kalimantan Timur. Dan dijadwalkan sekira pukul 13.45 waktu Indonesia Tengah, kirap replika bendera pusaka dan teks proklamasi akan dilanjutkan menuju IKN Nusantara. Dan di sepanjang jalan area bandara menuju Tol Manggar, ini nanti rencananya akan disambut oleh 12.000 pelajar. Itu targetnya. Karena kalau di Jakarta sendiri kan keinginannya sampai 35.000. Tapi tidak tahu nanti bisa dilihat sendiri tadi seperti apa antusiasme yang kami hadirkan kepada Anda melalui visual ya. Nanti diharapkan ada 12.000 pelajar yang akan menyambut kirap bendera pusaka ini sepanjang area bandara menuju Tol Manggar. Ya, jadi sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat kalau begitu ya Iqbal ya. Ini juga banyak imbauan ya dari beberapa pemerintah kota, salah satunya adalah Pemkot Balikpapan yang juga meminta dan juga mengajak masyarakat untuk melihat langsung bagaimana nanti prosesi kirap bendera pusaka dan teks proklamasi ini bisa dibawa sampai ke Balikpapan, kemudian akan menuju ke IKN hari ini. Sama tadi seperti di Jakarta juga kita sudah menyaksikan hal yang sama. Ada banyak masyarakat yang banyak sekali warga yang ikut serta melihat bagaimana prosesi kirap ini berlangsung. Dan pemirsa untuk ini gambar yang Anda sedang lihat ini adalah pesawat yang membawa bendera pusaka dan juga teks proklamasi. Keduanya adalah replika dan ini sudah terbang menuju ke Balikpapan dan berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma pagi hari ini. Baru saja domelin orang. Dan memang yang dibawa ini adalah duplikat bendera pusaka. Namun jika kita melihat ya bendera duplikat kedua dan seterusnya, duplikat selanjutnya ini menjadi bendera yang dikibarkan setiap 17 Agustus sampai saat ini. Jadi usianya sebenarnya sudah ada yang sudah istilahnya itu rentas sekali, 22 tahun lebih, dan secara rutin diperiksa apakah bendera duplikat kedua itu sebenarnya masih layak untuk dikibarkan, karena jika tidak sudah waktunya bendera itu diistirahatkan, ditempatkan di museum mendampingi duplikat yang pertama. Itulah mengapa beberapa analis menyatakan bahwa duplikat bendera pusaka itu juga sudah menjadi pusaka karena memang juga dikibarkan di tiang bendera pada saat peringatan 17 Agustus setiap tahunnya. Jadi kalau bendera yang pertama ya Iqbal yang dijahit langsung oleh Ibu Fatmawati itu sudah berkibar selama 22 tahun pemirsa. Dari tahun 1946 sampai dengan 1968. Itu adalah satu bendera yang sama. Tapi sejak 1969 bendera pusaka pertama ini ternyata sudah tidak dikibarkan lagi karena dinilai sudah rapuh. Rapuh ini dalam artian mungkin Anda yang sudah diperbaiki beberapa kali, kemudian sobek dan juga sudah ada perubahan warna. Nah, oleh karena itu kemudian dilakukan duplikasi yang pertama di tahun 1969 dan juga sudah dilakukan pula duplikasi yang kedua Iqbal. Dan yang kedua ini berkibar di Istana Merdeka pada 2014. Dan itu ada syaratnya ya Valen ya. Ini dinyatakan oleh Mutahar
Hussein Mutahar, tadi Mas Guru juga sempat menyebut Mas Guru, namanya, meminta agar duplikat bendera pusaka ini dibuat dengan 3 syarat. Yang pertama, bahannya dari benang sutra alam. Kemudian yang kedua, zat pewarna dan alat tenunnya ini asli Indonesia. Dan yang ketiga, kain ditenun tanpa jahitan antara merah dan putihnya. Namun, gagasan ini tidak semuanya terpenuhi karena keterbatasan yang ada. Dan saat itu bendera duplikat ini dikerjakan oleh Balai Penelitian Tekstil Bandung, dibantu oleh PT Ratna di Ciawi, Bogor. Ternyata ini tidak bisa terlaksana karena bahan warna asli Indonesia tidak punya warna merah standar bendera merah putih ini. Sementara untuk proses penenunan sendiri dengan alat tenun asli bukan mesin ini akan memakan waktu terlalu lama. Padahal bendera yang akan dibuat jumlahnya cukup banyak saat itu. Ada yang menarik juga ya Iqbal, kalau dari cerita bendera pusaka ini, sang saka merah putih ini, dikutip dari buku Bondan Winarno, judulnya Berkibarlah Benderaku tahun 2003. Di sana dituliskan kalau Fatmawati menjahit menggunakan mesin jahit Singer yang hanya bisa digerakkan dengan menggunakan tangan saja pada waktu itu. Karena mesin jahit yang menggunakan kaki tidak diperkenankan, karena pada saat itu Ibu Fatmawati sedang hamil dan sedang menunggu waktu kelahiran. Jadi tidak boleh melakukan penjahitan dengan menggunakan mesin yang pakai kaki gitu. Dengar cerita seperti itu Mas Guru? Saya akan tanyakan langsung, apakah memang benar seperti itu Mas Guru? Gimana ceritanya Mas saat itu? Itu waktu itu ibu sudah mengandung udah 9 bulan. Tahun 44. Nah, saya rasa menjahitnya karena Mas Guntur Soekarno Putra itu lahir 3 November tahun 44. Nah, jadi apakah ibu waktu menjahit itu sudah masuk November atau akhir Oktober, ya. Saya rasa akhir Oktober. Bener bang, ya, itu suaranya. Dan menurut saya kalau sepintas gitu kayak nggak gampang menjahit bendera gitu. Kesana pak. Tapi kalau Udah terjadi sana, prakteknya itu nggak gampang loh. Tuh, Bagaimana ibu menentukan ukuran, berapa panjangnya, berapa lebarnya, terus apa tempat ikatannya itu, talinya itu kan butuh pemikiran yang cukup dalam. Dan pada masa itu ya, ini sambil kita kembali bercerita, baru saja pesawat TNI Angkatan Udara yang membawa bendera pusaka dan juga teks proklamasi ini sudah take off maksud saya. Karena terlalu fokus dengan cerita Mas Guru, sudah take off atau lepas landas menuju ke bandara Sepinggan di Kalimantan untuk selanjutnya dibawa ke IKN. Betul. Nah, nanti kita akan update lagi pemirsa untuk bagaimana kondisi terkininya